Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ini ada pertanyaan yang baru kali ini ditanyakan. Ada seorang yang dahulunya bukan Kristen dan ia biasa berdoa dengan caranya itu. Nah, sekarang ketika ia menjadi Kristen lalu berbahasa roh, ia cerita bahasa rohnya seperti doa-doa zaman dulu waktu ia berdoa. Membaca mantra dan sebagainya itu. Seperti itu bunyinya. Lah ini bagaimana ini? Nah, saudara sekalian, yang pertama perlu kita mengerti dengan benar adalah bahasa roh itu kan salah satu karunia, bukan satu-satunya. Bahkan bahasa roh bukan yang terpenting loh, saudara. Rasul Paulus sendiri berbahasa roh melebihi jemaat-jemaat saat itu. Tetapi ia menulis, tetapi yang lebih penting adalah kejarlah karunia bernubuat. Bernubuat dalam konteks ini bukan bernubuat meramal masa depan, bukan. Artinya mengajar dengan bahasa yang jelas di konteksnya hari itu Korintus. Ya, jadi untuk saudara yang sudah bertobat tapi masih berbahasa rohnya mirip doanya zaman dulu itu, harus dimengerti. Bahasa roh bukan karunia satu-satunya dan bukan yang terpenting. Bunyinya apapun tidak penting asal saudara tulus, bukan dibuat-buat. Bukan karena latah. Bukan karena belajar kursus di tempat tertentu, ya. Saudara kalau berbahasa roh apapun bunyinya asal itu tulus. Dan yang lebih penting, saudara harus hidup suci di hadapan Tuhan. Nyata dalam hidup sehari-hari. Jangan berbahasa roh tapi kelakuannya menipu sesama, bicaranya kasar, tidak sayang orang tua, tidak takut berbuat dosa. Nah, itu saya curiga itu bukan Roh Kudus. Roh setan itu malah. Hati-hati ya saudara ya. Jadi sekali lagi kejarlah kasih, karakter mengasihi itu dan karunia-karunia lain. Kalau saudara berbahasa rohlah dengan tulus apa adanya. Seperti yang diberkaruniakan Roh Kudus kepada kita. Kiranya ini bisa menjelaskan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin.